Good morning. So this is Kiko again. Today I'm gonna be doing a Q&A video. Yesterday I was posting a picture on Instagram and I was asking you guys to post me some questions if you're really curious about my life here. Not really about my life, but generally about living here in Ireland, about your education, about the work, and I got some interesting questions that I really want to answer. So here they are. Well, actually, I never really expecting to receive a lot of questions, but it's a little bit surprising because I was never really serious when I'm asking you guys to post me questions. But yeah, I'm gonna be answering some questions because I don't want to make such a long video. Probably in the next video, I'm going to answer all of the questions. So let's get started. There's a lot of questions about the living cost here in Ireland, and most of the questions about the living cost is coming from my Indonesian friends, so I'm going to answer that. So, but the living cost in Ireland, I can't say it's expensive at all because that's not really expensive. Jadi living cost di Irlandia itu bisa dibilang mahal gak mahal. Ada beberapa hal yang bisa dikategorikan mahal, kayak misalkan akomodasi atau tempat tinggal atau apartemen atau rumah. Kalau dibandingin sama negara lain di Eropa, mungkin Dublin itu termasuk yang mahal untuk akomodasi. Kayak misalkan sekarang per bulan itu kalau pengen dapat single room yang nggak share sama orang lain, jadi satu kamar itu buat kamu sendiri gitu, itu sekitar 500 sampai 600 euro. Tapi kalau misalkan pengen dapat double room itu bisa lebih dari 550, antara 550 sampai 900 euro per bulan itu bisa dapat double room. Jadi yang spacious, yang gede kamarnya. Terus untuk yang ensuite, yang kayak ensuite apartment yang di dalamnya ada kamar, terus kamar mandi, terus ada beberapa juga yang include dapur kayak gitu, itu antara 1000 sampai 1300 euro gitu. Jadi untuk akomodasi di Dublin ini terbilang mahal menurutku. Menurut ukuranku itu mahal, dan memang untuk orang lain juga itu mahal. Terus untuk transportation itu juga bisa kebilang mahal, karena aku sempat perbandingan sama temanku yang kuliah di Barcelona. Temanku itu jadi kita tuh di sini kayaknya, aku percaya deh, di semua negara di Eropa ini kayak ada semacam kayak Rambler card. Jadi kalau misalkan kalian mau naik bis, naik tram, naik train, atau naik angkutan angkutan naik transportasi umum lainnya, jadi ada kalian bakalan punya kartu kayak gitu, terus nanti bakalan banyak opsi bagaimana kalian bakalan gunain kartu itu. Jadi ada yang misalkan kalian bayar untuk sebulan penuh, jadi setiap hari kalian bisa commute to everywhere pakai kartu itu, atau misalkan kalian mau bayar yang per mingguan gitu, atau misalkan kalian mau bayar yang per hari gitu. Nah, aku di sini karena aku nggak mau ribet harus ngisi kartu setiap minggu atau setiap hari, jadi aku pakai yang per bulan. Itu namanya Rambler card, dan aku pakainya yang 30 hari. Terus yang selama 30 hari itu karena di Dublin ini transportationnya naik bis sama tram dan train doang, gak ada underground train gitu. Dan aku kemana-mana pasti naik bis. Nah, yang 30 hari itu, untuk 30 hari aku bayar sekitar, karena aku masih student, jadi aku dapat student discount itu yang harusnya 140 euro per bulan, jadi 114 euro per bulan. Itu untuk bus. Nah, temenku di Barcelona dia bayar yang Rambler card kayak gitu itu tuh sekitar 70 euroan. Di London juga kalau nggak salah, aku sempet tanya temen aku, dia juga 70 euro per bulan. Oops, that should be pounds, not euro, Akiko. Jadi untuk transportation, accommodation itu termasuk mahal kalau untuk di Dublin. Terus living cost lainnya lagi kayak misalkan biaya makan sehari-hari itu bakalan hemat kalau kalian nggak makan di luar, jadi masak di rumah. Kayak misalkan belanja ke supermarket per mingguan, aku biasanya belanja mingguan kayak gitu. Jadi misalkan beli telur, susu, terus sayuran, ikan. Aku jarang beli daging karena kalau misalkan beli daging itu harus ke masjid atau ke toko halal, dan karena masjid dan toko halal itu nggak kelewatan sama bis aku pulang ke rumah, jadi aku jarang banget beli daging. Biasanya aku beli ikan, beli susu, beli telur, beli keju, roti,
biskuit, buah-buahan pasti sama sayuran kayak gitu. Kalau untuk makanan biasanya aku nggak pernah perhatiin detail per itemnya harganya berapa, cuman per minggu biasanya aku belanja itu sekitar 30 sampai 35 euro untuk makan di rumah. Aku jarang banget makan di luar. Kalaupun misalkan makan di luar itu kayak yang 2 minggu sekali atau misalkan sebulan sekali sama temen aku, dan itu biasanya kita makan di Nandos atau misalkan di restoran yang memang yang harganya nggak lebih dari 15 euro. Nah, balik lagi ke mingguan. Jadi aku masak di rumah, aku makan di rumah. Kalau misalkan untuk susu, 1 liter susu itu tergantung mereknya dan tergantung jenis susunya, tapi nggak akan lebih dari 1,5 euro. Terus aku lupa sih detailnya berapa, yang aku ingat ya, roti untuk whole grain atau roti jenis apapun biasanya yang slice gitu sekitar 1 euro atau 1,2 euro gitu. Terus cheese tergantung mereknya juga, tapi biasanya aku beli yang gak terlalu mahal, gak terlalu murah juga. Karena ada cheese yang cuma 49 sen, tapi itu rasanya gak begitu enak. Aku biasanya belinya cheddar sih. Itu biasanya aku beli yang harganya 1,2. Ada juga yang mahal 3-4 euro, I can't afford it. Banana kadang cuma 99 sen atau misalkan 1,5 euro. Strawberry sama blueberry itu antara 1,5 sampai 2 euro. Terus jeruk biasanya antara 1,5 sampai 2 euro. Pokoknya range buah itu antara 1,5 sampai 2 euro. Terus living cost, apa lagi ya? Entertain. Aku jarang banget ke bioskop karena bioskop di Dublin ini mahal. Kalau misalkan weekend itu bisa 10 euro, kalau weekdays itu sekitar 8 sampai 9 euro. Kalau misalkan kamu punya student card. Balik lagi, aku compared sama temanku yang di Spain. Itu mereka itu pergi ke bioskop itu cuma 5 euro gitu. Jadi aku jarang banget. Aku kayaknya ke bioskop di Dublin baru 2 kali deh. Itu entertain, karena aku nggak bisa kalau misalkan setiap ada film baru aku harus nonton atau misalkan aku harus ke bioskop, itu terlalu mahal buatku untuk beli tiket ke bioskop. Jadi aku kebanyakan nonton di Netflix. Entertain, terus baju-baju juga di sini termasuk yang nggak terlalu fashionable tapi banyak brand juga di sini. Dan aku biasanya belanja di Pennies. Pennies itu mungkin kalau di negara Eropa lainnya atau di Amerika namanya Primark. Itu murah murah banget. Jadi harga bajunya tuh antara range 3 euro, 10 euro, 15 euro lah ya Pak. Yang paling mahal di Primark itu paling kayak yang coat kayak gitu-gitu sekitar 35 atau 40 euro kayak gitu. Sometimes aku juga ke H&M sama ke Zara. Kalau memang misalkan aku lagi punya uang ya, sisa jajan kayak gitu-gitu, atau misalkan aku lagi ada tabungan, aku biasanya ke H&M atau ke Zara. Sepatu biasanya nggak terlalu spesifik sih aku beli di mana kalau misalkan sepatu, karena aku termasuk yang invest di sepatu. I rather pay more expensive for shoes rather than pay for a cheap shoes tapi nggak long last. Jadi dan aku lebih prefer kalau misalkan karena di sini banyak jalan, aku lebih prefer pakai sport shoes atau running shoes, Converse atau Nike atau gimana sih spellnya, Nike whatsoever. Itu kayaknya kalau untuk general living cost, biaya hidup sehari-hari, uang beasiswa atau personal funding. Beasiswa. Jadi I'm so lucky karena beasiswa yang aku dapat ini juga nge-cover living cost aku. And then how I can get here, gimana aku bisa sampai di Irlandia. Yang kebanyakan question about this I answered by saying by plane, because people were asking me how I can got here to Dublin. I said by plane, of course. I can't swim, I can't drive, jadi pasti naik pesawat. But I know that that's not typically the answer that they want to. So how can I get here? Itu sebetulnya agak general pertanyaan, gimana aku bisa sampai ke sini. That's my answer, okay? I'm not gonna be answering about the detail because you guys just asking me how can I get here. Terus ada juga yang how I decided which university I want to go, atau gimana aku menentukan universitas yang pengen aku tuju. Ini pertanyaannya spesifik. I like it. Gimana aku nentuin kenapa aku milih University College Dublin. So for your information, I'm currently
I'm currently taking Master Degree in University College Dublin. Dan kenapa aku milih University College Dublin? That's such a long history. Aku tahu tentang University College Dublin itu since 2013. Terus karena aku basicnya social work dan aku pengen lanjutin S2 aku ke social work juga. Tapi kebanyakan social work degree in most of university in Europe, in America, and in Australia itu required at least 2 years professional work experience, which is I can't. Aku nggak mau nunggu kerja dulu 2 tahun baru aku lanjut kuliah, karena aku tahu pasti aku habis itu malas. Jadi aku cari jurusan yang memang masih related to social work, but it's not required work experience. Akhirnya aku ngobrol sama representatifnya UCD. Aku ngambil MSc Children and Youth Studies di sini. Dan kenapa aku milih University College Dublin? That's a lot of considerations. Kayak misalkan the university reputations, and then jurusan yang aku mau, terus lingkungannya juga. Aku nggak mau berada di suatu kota yang memang nggak mendukung untuk belajar, yang terlalu hektik. I don't like it. Kayak misalkan Jakarta itu menurut aku terlalu sibuk dan itu bukan untuk belajar kalau menurutku. Dublin itu dia ibu kota, tapi kotanya nggak terlalu besar, nggak sebesar London juga. Jadi aku suka Dublin karena lingkungannya, orang-orangnya juga itu yang bikin aku decided juga di University College Dublin, karena pertama lokasinya, terus orang-orangnya, budayanya juga, terus bahasanya pakai bahasa Inggris. I don't have to learn another language because I only need to speak English. So that's why I decided to go to University College Dublin. And let's move to the next question. It's why Ireland? Kenapa Irlandia? Banyak yang nanya kenapa aku ke Irlandia, karena kalau misalkan dipikir-pikir Irlandia terlalu jauh dari Indonesia. Tapi sebetulnya Irlandia sama Inggris itu kan sampingan ya. Banyak juga orang yang pergi ke Inggris, tapi mereka kayak misalkan nggak pernah dapat pertanyaan kenapa Inggris, karena memang itu common. Banyak orang-orang atau mahasiswa Indonesia yang memang pergi kuliah ke Inggris. Banyak orang yang aneh pas aku bilang I'm going to Ireland, kenapa Irlandia gitu loh. Jadi kenapa Irlandia? Karena memang populasi orang Indonesia di sini juga termasuk sangat sedikit sekali. Terus mahasiswa Indonesia yang kuliah di Irlandia juga no more than 30. Jadi nggak lebih dari 30, itu alasannya. Kenapa aku pilih Irlandia? Pertama karena memang dia pakai bahasa Inggris. Karena setauku di Eropa itu negara yang berbahasa Inggris hanya Irlandia sama Inggris. I'm typically don't want to live in a new country which there are a lot of Indonesian people that I can meet with. It's going to make me feel like at home. Aku nggak mau ke negara yang memang, bukannya sombong atau kayak gimana, cuman aku nggak mau ada di negara yang banyak orang Indonesianya, yang ujung-ujungnya bakalan aku ketemu lagi sama orang Indonesia, aku bakalan berkomunikasi lagi sama orang Indonesia, nggak bakalan totally new experience, karena aku bakalan merasa kayak tenang aja, ada si ini, ada si itu. Nggak akan ningkatin level kemandirian aku gitu loh. Level ketergantungan aku bakalan tetap sama kayak waktu aku di Indonesia. So I decided to go to Ireland karena populasi orang Indonesia sedikit. Aku bukan berarti pengen pergi ke negara yang sama sekali gak ada orang Indonesia, karena aku tetap perlu ketemu sama orang Indonesia gitu. Di sini orang Indonesia sedikit, terus I can totally got the new experience. Terus before I decided to go to Ireland, I did some research on the internet. Irlandia itu adalah salah satu negara paling ramah di dunia. Terus toleransinya juga cukup tinggi. So that's why I choose Ireland. And let's move to the next question. Sistem kuliah di sini. Sistem kuliah di sini I can't say not really so much different. Kita tetap belajar di kelas, kita nggak belajar di tempat yang aneh-aneh. Tapi di sini tuh ada yang namanya lecture. Lecture itu kayak misalkan semacam kuliah umum gitu. Jadi kayak semacam di theater atau di auditorium atau di aula kayak gitu, yang biasanya dihadirin sama 200 sampai 300 atau 400 mahasiswa gitu. Jadi di lecture ini nggak terlalu ada interaction between the professor and the students. Terus ada juga kelas. Kelas itu biasanya consist between 15 until 30 people, paling banyak 30 orang di kelas. Nah, di situ kalian bisa lebih berinteraksi sama profesor kalian, karena di situ biasanya cuma 20 orang kayak gitu. Dan kalian lebih punya banyak kesempatan untuk explore your subject.
untuk nanya profesor untuk lebih fokus belajar. Terus di sini juga ada ujian, tapi ada beberapa jurusan yang nggak ada ujian. Aku nggak punya exams, tapi aku punya essays sama thesis. Ada juga yang mereka nggak punya thesis, tapi they have to take internship. I don't have internship, but I have thesis work. So most of the thing is like that. Terus the general information about the thesis here. Kalau kalian ngerjain thesis di sini, paling banyak thesis kalian itu 30 halaman. Jadi nggak terlalu tebal, tapi lebih ke quality-nya, nggak ke quantity tapi lebih ke quality. And the next question is beasiswa atau bukan? Yes, it's scholarship. I got scholarship from Indonesian. Beasiswa apa? Beasiswa apa? Beasiswanya LPDP itu dari Kementerian Keuangan. I'm going to talk more about the LPDP scholarship in the next video. Jurusan or major, aku ngambil MSc Children and Youth Studies, itu masih bagian dari social science. Transportation in Ireland, I already answered it in the living cost section. Terus the next question, social work di sini. This is the most interesting topic that I want to answer. Ada beberapa orang yang nanya tentang social work di sini. I can't say it's easy, but that's not hard at all. Jadi untuk bisa kerja sebagai profesional social work, oke, aku juga mau bilang kalau profesi social work di sini itu dihargai setara dengan psikologi, setara dengan dokter. Beda dengan di Indonesia yang profesi social work itu identified as a volunteer job. Di sini itu social work it's a professional job. Di sini untuk bisa kerja sebagai profesional social work is not really easy at all, but that's not hard. Jadi ada beberapa stage atau level yang harus kalian achieve. Aku nggak tahu tentang sistem social work di negara Eropa lainnya, cuman I'm going to talk about here in Ireland. Kalau misalkan pengen kerja sebagai professional social work, you guys have to hold qualification yang dikeluarin dari CORU. CORU itu social work institution. CORU bukan akronim, tapi CORU itu kayak Irish word, artinya justice atau fair kayak gitu. Dan there's a social work association here in Ireland. Jadi untuk bisa dapat kualifikasinya itu pertama kalian harus daftar atau registrasi. Nah, kalau misalkan kalian completed your social work degree here in Ireland, kalian bisa langsung apply atau registrasi untuk dapat kualifikasinya. But if you guys completed your your social work degree outside of Ireland, kalian harus apply recognition dulu. Sebelum ke registration, kalian harus apply ke recognition board. Jadi kalau misalkan kalian social work, pendidikan social worknya enggak di Irlandia, pertama kalian harus daftar ke recognition-nya atau pengakuan. Jadi kalian masukin data tentang degree kalian, tentang jurusan kalian waktu S1 ke si recognition ini. Baru nanti si recognition-nya akan mengeluarkan keputusan apakah studi kamu itu eligible atau tidak untuk mendapatkan kualifikasi di Irlandia gitu loh. Nah, let's say that you guys going to get the recognition. Misalkan udah dapat recognition nih kalian social worknya, baru kalian habis itu daftar ke registration untuk dapat qualification. Berapa kriteria yang bakalan dinilai, which is I don't really know about this because I've never tried before. Aku nggak pernah coba ini, cuman I'm doing research here because I don't really interested in social work gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah dapat qualification, baru deh kalian bisa apply ke social work vacancy here. There's plenty of social work jobs here that available. Dan untuk kalian yang bertanya tentang gaji social work di sini, jeng. Jadi tentang gaji social work di sini itu termasuk gede. Kalau misalkan pertama kalian kerja bisa sekitar 40.000 euro per tahun gitu. But if you are a senior social worker, probably you're going to gain more. Bakalan dapat lebih banyak uang lagi. Jadi banyakkan sih ya kayak gitulah. Termasuk profesi yang dibayar dengan gede tapi tanggung jawabnya pun gede. Itu tentang social work di Irlandia. Dan aku nggak tahu sih tentang social work di the rest of European country.
But kayaknya sih in general bakalan sama kayak di Irlandia karena mereka kan di bawah European Union kayak gitulah. Jadi pasti regulasinya, birokrasinya juga nggak akan terlalu berbeda gitu loh. Nah, terus next question adalah alumni SMA mana teh? Alumni SMA yang 1 Cimalaka kalau misalkan kalian tahu. Kalau kalian dari Jawa Barat atau kalian dari Sumedang pasti kalian tahu SMA 1 Cimalaka. I'm coming from SMA 1 Cimalaka. Terus apa yang aku tonton? Apa maksudnya? Apa yang aku tonton di sini? TV maksudnya atau film? Well, aku nggak terlalu nonton TV di sini. I'm not really watching television, but sometimes I watch Netflix. Not sometimes, but most of the times I watch Netflix, and I also watch YouTube most of the time as well. So the amount of watching Netflix and YouTube is almost equal. Most of the time I watch YouTube or Netflix. I have some favorite YouTuber which I do really like much. I adore them in some particular reasons, and also I watch Netflix, especially the British film, because I do really love to learn British accent, or I love British English. I do really want to have their accents, to be honest. Yeah. And the YouTube, what I'm doing in YouTube, I watch a lot of YouTuber video, and if I do really want to laugh or I need some comedy or humor, I'm going to go to the Net TV. It's kind of a local TV in Indonesia, and I'm going to watch Tetangga Masa. But yeah, that's my favorite Indonesian TV show is Tetangga Masa gitu. Let's move to the next question. There a question. Ya, ini pertanyaannya, kamu orang Jepang mualaf apa bukan? Do I really like Japanese? Okay, it's a weird question. Ini pertanyaannya di Facebook. Kamu orang Jepang mualaf atau bukan? No, I'm Indonesian, 100% Indonesian. I'm not Japanese, but I have Japanese name, and I'm not mualaf. Aku lahir sebagai seorang Muslim, jadi aku bukan mualaf. And apa yang aku makan di sini? What I'm eating? Food, of course. Is that what you want me to answer? Apa yang aku makan di sini? Oke, mungkin maksudnya jenis makanannya. I eat bread, pasta, and vegetable. Aku masih tetap nemu nasi di sini, cuman buat aku ketika aku makan nasi tapi nggak sama masakan Indonesia itu rasanya beda, karena mungkin konsepsi aku tentang nasi itu adalah selalu dengan masakan Indonesia. Several times I went to Indian and Pakistani food, but I'm not really into it. Yeah, just for your info, kayak yang 1 bulan belakangan ini tuh aku ngerasa penglihatan aku menurun, kayak yang I'm gonna be blind gitu. Kayak yang ketika aku tutup mata kanan aku masih bisa ngeliat jelas dengan mata kiri, tapi ketika aku tutup mata kiri aku itu udah buram, kayak yang aku udah nggak jelas lagi. Jadi, dan aku nggak mau pakai kacamata. It's going to be weird if I'm wearing glasses. Maksudnya aku suka sunglasses tapi aku nggak mau pakai kacamata minus kayak gitu. Jadi aku sekarang preventif, sama aku lebih banyak minum jus wortel sama iris, kale, dan spinach, and also citron. Itu bagus buat mata, dan aku juga minum suplemen omega 3 karena itu bagus buat retina mata. And then next question, are you missing Indonesian food? Yes, of course. Karena mau dimanapun aku berada, makanan favorit aku tetap makanan Indonesia buat aku. I love Indonesian street food so much. Kayak aku kangen banget sama nasi goreng, kue tiaw, bakso tahu, batagos. And then there is the last comment that I summary on my phone. Actually, I'm making a note now. Yes, upload more video. Okay. There's also some people who posted a direct message on my Instagram say that I need to upload more video. Mungkin in the next time, inshallah, I will upload more video. Yang bikin aku malas upload video itu adalah editingnya. Aku suka filming tapi aku malas editing sometimes gitu loh.
So that's for today. I think I'm not going to answer a specific personal matter question karena di sini ada beberapa orang juga yang masih iseng nanya tentang personal matter. Probably not today. I'm going to answer that, but I'm not really into personal matter Q&A video karena buat aku itu adalah masalah pribadi. So thank you for watching, guys. If you still have any question, just leave comment down below, or you guys can simply drop a direct message into my social media accounts. So see you next time.